Kita teruskan kajian kita di dalam membahas kitab Asyru Qawaidah fi Tazkiyatin Nufus, 10 kaidah terkait dengan penyucian jiwa atau penyucian diri. Dan kita agak menyimpang sedikit terkait dengan masalah doa. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang apa saja adab-adab dan perkara-perkara yang harus kita perhatikan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya doa merupakan ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwasanya berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan dan diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara, dalam segala urusan-urusan kita, apakah dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam perkara-perkara akhirat kita. Oleh karena itulah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana kiat atau syarat dan adab agar doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca atau membahas tentang 2 syarat atau 2 adab agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah harus tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah kepada Allah sajalah kita berdoa. Tidak menjadikan wasilah-wasilah yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak syariatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendirilah yang menyebutkan dan memerintahkan kepada diri kita agar kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah taala firmankan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepada dirimu tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung menjawab dan menjelaskan tentang siapakah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, maka sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, qarib, sangat dekat kepada para hamba-hambanya. Dekat di sini maknanya adalah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati manusia dan apa yang manusia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kebutuhan-kebutuhan yang dia harapkan dan dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syaratnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Di sini Allah syaratkan, yaitu memerintahkan akan kepada diri kita untuk kita berdoa kepada Allah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya agar doa kita dikabulkan adalah dengan kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan jawab atau jawab syaratnya. Jadi ketika syarat tadi kita penuhi, yaitu berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jawab syaratnya tadi dengan jawab syaratnya, yaitu astajib lakum. Pasti aku akan mengabulkan doa dan permohonan kalian. Jadi kalau Allah yang sudah berjanji, pasti Allah tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Kemudian yang kedua, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita perhatikan, jikalau kita ingin menjadikan tawasul atau perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita perhatikan tawasul atau perkara-perkara yang kita jadikan sebagai perantara di dalam doa kita adalah perkara-perkara yang disyariatkan di dalam syariat agama Islam ini, apakah yang Allah syariatkan ataukah yang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Yang pertama adalah tawassul dengan kita menyebutkan amalan-amalan yang pernah kita kerjakan.
tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat-ingat, apakah di antara amalan-amalan yang telah kita perbuat ada di antara amal-amalan tersebut yang mudah-mudahan itu merupakan amalan yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita 3 orang yang terkurung di dalam sebuah gua. Kita tidak memperpanjang kisah dari 3 orang tersebut. Kemudian yang kedua, wasilah atau perantara yang bisa kita jadikan sebagai syarat atau adab di dalam berdoa adalah dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dan bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama yang indah yang punya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena tatkala kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah senang terhadap pujian yang dipujikan oleh hamba-hambanya kepada dirinya. Maka ketika kita berdoa, ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyakkanlah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mudah-mudahan dengan kita memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah dan perantara kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir.